Salah satu pemuda di sebelah pemuda berambut pendek biru itu berteriak pada Huo Yuhao dengan ganas. Dalam hal penampilan, mereka sekitar usia Huo Yuhao. Paling-paling, mereka hanya lebih muda darinya dalam 1 atau 2 tahun. Di sebelah mereka ada 5 atau 6 siswa lain dari Akademi Shrek, semuanya mengenakan seragam ungu, di antaranya beberapa gadis cantik. Huo Yuhao tidak akan pernah membuat keributan dengan juniornya tentang masalah seperti itu. Dia sedikit tersenyum dan pindah ke satu sisi. Namun, sementara dia murah hati, tidak semua orang menyukainya. "Oi, bisakah Anda bersikap sopan santun?" Suara seorang wanita terdengar. Seseorang muncul di sebelah Huo Yuhao. Tangannya ada di pinggangnya saat dia memandang dengan marah pada sekelompok pria dan wanita muda. "Apakah kamu tahu apa itu kesopanan? Tidak tahukah kamu bahwa kamu harus memberi jalan bagi seniormu? Minggir." Petik 2. Provokator itu secara alami Nan Qiuqiu. Sementara Nan Qiuqiu tidak setampan Jiang Nanan atau Wang Donger, dia cantik dalam dirinya sendiri. Saat dia melompat di sebelah Huo Yuhao, dia bisa menarik perhatian semua orang. Mata pemuda kurus itu bersinar ketika dia berkata, "Wah, betapa cantiknya. Dari mana asalmu? Mengapa saya tidak mengenali Anda?" Huo Yuhao dan rombongannya tidak mengenakan seragam Akademi Shrek, jadi tentu saja, mereka dianggap sebagai orang luar. Nan Qiuqiu berkata dengan marah, "Potong omong kosong. Minggir. Jika tidak, aku akan memukulmu habis-habisan sehingga ibumu sendiri tidak akan mengenalimu." Petik 2. Pemuda kurus tertegun. Dia bergumam, "Sayang ini memang penuh semangat. Bos, apa yang harus kita lakukan?" Petik 2. Pemuda dengan rambut biru, yang ternyata pemimpin mereka, mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, "Tidak apa-apa." Pria sejati tidak berkelahi dengan wanita. Saat dia mengatakan itu, dia bergerak ke samping saat dia mencoba berjalan melewati Nan Qiuqiu. Namun, Nan Qiuqiu tidak menyerah begitu saja. Dia meraih lengannya dan berkata, "Apakah kamu menghina wanita?" Aku, pemuda berambut biru itu bingung ketika dia berkata, "Bagaimana aku menghina wanita?" Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat bahu sedikit, dan yang Nan Qiuqiu rasakan saat itu adalah dia meraih ke atas sepotong tanah liat yang lembut. Tangannya meluncur bebas, dan targetnya terlepas dari genggamannya. "Wow, kamu masih berani menolak." Matanya berkilau, dan energi mulai berdenyut dari tubuhnya. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 1 hitam, total 5, naik dari bawah kakinya. Auranya yang kuat mendominasi seluruh area. "Raja Roh." Pemuda kurus berseru kaget. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah mundur. "Bibi ini di sini adalah Raja Jiwa." Huo Yuhao menamparkan dahinya. "Kami dalam masalah sekarang." Memang, ketika dia mendengarnya memanggilnya Bibi, Nan Qiuqiu, yang niatnya lebih menyenangkan daripada jahat, meniup topinya. Dia memelototi pemuda kurus sehingga dengan penuh perhatian pembuluh darah di dahinya bisa terlihat. Api berkobar-kobar di matanya saat dia mengucapkan, kata demi kata, "Siapa kau memanggil Bibi?" Nan Qiuqiu baru berusia 20 tahun. Sementara dia memiliki tubuh yang baik, bagaimana mungkin ada wanita yang tidak peduli dengan usianya? Ketika dia mendengar itu, dia secara alami marah. Pemuda kurus adalah pengacau yang lahir alami. Dia tampaknya tidak takut akan masalah ketika dia berkata, menjulurkan lehernya, "Aku memanggilmu Bibi, dasar brengsek. Jadi bagaimana jika Anda adalah Raja Roh? Jika kamu ingin pamer di depan Akademi Shrek, jangan menangis jika aku memukulmu dengan buruk sehingga ibumu sendiri tidak akan mengenalimu." Petik 2. Ah, ah, ah. "Saya akan membunuh kamu." Ruby Dragon muncul di atas dahi Nan Qiuqiu. Jika bukan karena Ye Gui yang menahannya, dia pasti sudah bergegas maju. "Lihat, bahkan Anda mengakui bahwa Anda sudah tua," kata pemuda kurus itu, "tanpa peduli di dunia. Bersikap baiklah dengan kata-katamu, junior," kata Huo Yuhao. Dia memperhatikan bahwa Nan Qiuqiu berada di ambang ledakan, dan jadi tidak punya pilihan selain campur tangan. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri di depan Nan Qiuqiu. Pemuda kurus baru saja akan membalas, tapi kemudian melihat cahaya jernih di mata Huo Yuhao. Matanya berkaca-kaca ketika dia berkata, "Oh,
Termasuk pemuda berambut biru, seluruh kelompok siswa kelas 4 dari halaman luar semua merasa seolah-olah tatapan hangat Huo Yuhao menatap lurus ke arah mereka. Otak mereka semua berantakan total. Minggir. Baik. Kelompok pria dan wanita muda semuanya minggir. Huo Yuhao berbalik dan menyeret Nan Qiuqiu ke akademi bersama yang lainnya. Kenapa kamu menyeretku? Aku akan membunuh mereka semua. Mereka berani memanggilku bibi. Apakah saya setua itu? Nan Qiuqiu hendak bergegas kembali keluar, tapi tangan Huo Yuhao mencengkeramnya dengan terasa sekuat emas. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia bisa merasakan energi yang kuat datang dari tangannya, membuat kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya bergetar. Tidak mungkin dia bisa membebaskannya. Jika kamu terus menimbulkan masalah, kamu tidak perlu ikut dengan kami lagi. Menginap di Sekte Tang, kata Huo Yuhao. Saat dia melihat ekspresi seriusnya, Nan Qiuqiu tiba-tiba merasakan rasa takut naik di hatinya tanpa alasan yang jelas. Kemarahan di hatinya adalah api yang baru saja disiram oleh air dingin. Dia menjadi jauh lebih tenang. Baiklah, baiklah. Tidak perlu begitu sengit. Nada Nan Qiuqiu menurun. Huo Yuhao melepaskan tangannya, tersenyum tipis ke arahnya, dan berkata, apakah aku begitu ganas? Ayo pergi, kita akan ke Pulau Sigat. Petik 2. Su Sanshi berjalan di belakang mereka saat dia berkata dengan nada bosan, sangat membosankan. Jika mereka benar-benar bertarung, bukankah itu pemandangan? Qiuqiu memang sedikit pedas. Sungguh kepribadian yang tidak stabil. Petik 2. Heika itu tersenyum sedikit dan berkata, persetan. Anda juga harus berhenti menyebabkan masalah. Ayo pergi. Su Sanshi terkekeh dan berkata, kita semua adalah anak muda, dan harus bersikap seperti itu. Saudara Ji, apakah saya benar? Petik 2. Pergilah. Ji Juechen menjawab dengan gaya potongan rambut khasnya. Di gerbang Akademi Shrek, siswa kelompok dari kelas 4 akhirnya menjernihkan pikiran mereka. Pemuda kurus bergumam, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Saya merasa seperti melayang. Petik 2. Pemuda dengan rambut biru pendek berubah serius ketika dia berkata, kami tampaknya telah dimanipulasi. Orang itu sangat kuat. Apakah kamu tahu siapa dia? Petik 2. Seorang gadis berkata, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Menilai berdasarkan usianya, dia harusnya setua kita. Namun, mengapa saya tidak memiliki kesan padanya? Petik 2. Pemuda dengan rambut pendek itu berkata, dia memanggil kita junior, jadi dia pasti seseorang dari akademi. Mungkinkah dia senior dari halaman dalam? Baik, dia pasti. Jika tidak, bagaimana kekuatan spiritualnya bisa begitu kuat? Petik 2. Jajanan di sebelahnya tidak bisa membantu, tetapi menyela, adik, berhenti memikirkannya. Anda tidak bisa membuat orang itu kesal. Dia dikenal sebagai siswa paling berbakat yang pernah dilihat oleh Shrek Academy dalam 1000 tahun terakhir. Petik 2. Pemuda berambut biru berbalik untuk melihat pria itu dengan kaget dan bertanya, Paman, kamu kenal dia? Jajanan itu mengangguk dan berkata, tentu saja saya tahu. 5 hingga 6 tahun yang lalu, dia juga punya warung di sini, menjual ikan bakar. Bisnisnya agak bagus. Kemudian akademi memutuskan untuk memberikan perhatian khusus pada pengasuhannya. Kita semua pernah mendengar ceritanya. Setelah saya menyebutkan namanya, Anda tentu akan tahu siapa dia. Dia dipanggil Huo Yuhao. Petik 2. Huo Yuhao. Suara pemuda berambut biru itu melonjak beberapa oktav. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Kelompok siswa kelas 4 di belakangnya semua tampak lumpuh. Wajah pemuda kurus itu berubah pucat, lalu hijau ketika dia berkata, aku menyuruh senior Huo untuk memberi jalan kepadaku. Surga. Aku mati, aku sangat mati. Gadis muda yang telah berbicara sebelumnya tidak bisa tidak bertanya kepada penjajah, Paman, jadi orang yang barusan adalah Huo Yuhao. Juara yang merebut kejuaraan dari rahang kekalahan dalam turnamen duel Master Jiwa Akademi tingkat lanjut kontinental yang terakhir, yang juga mewakili Sekte Tang dan mengalahkan Sage Jahat yang jahat di turnamen terbaru. Yang terlahir dengan jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri pamungkas, yang juga dikenal sebagai jenius terbaik dari Akademi Shrek. Petik 2. Jajanan bergumam, saya tidak tahu semua judul itu,
tetapi nama Huo Yuhao jarang. Tampaknya hanya ada satu pria dari akademi dengan nama itu. Petik 2. Pemuda berambut biru bergumam pada dirinya sendiri, itu dia, itu pasti dia. Salah satu jiwa bela diri senior Yuhao adalah roh mata. Baru saja, ketika kita melihatnya, dia menggunakan kekuatan di matanya. Kami melewati idola kami begitu saja. Ayo pergi. Kami harus minta maaf kepada senior kami. Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, dia berbalik dan berlari ke arah lain. Yang lain mengikutinya. Namun, ketika mereka mencapai pantai Danau Dewa Laut, mereka tidak bisa melihat siapapun dari Sekte Tang. Semua gergaji adalah beberapa titik hitam kecil yang melangkah ke pantai di tengah danau. Pemuda berambut biru itu menghela nafas dan bergumam, kami melewatkan kesempatan kami. Kami benar-benar melewatkan kesempatan kami. Petik 2. Tanda hubung. Huo Yuhao secara alami tidak tahu tentang reaksi para juniornya terhadap penemuan identitasnya. Sekarang, dia kembali dengan teman-temannya di Pulau Sigat. Setiap kali dia kembali, dia akan merasakan perasaan hangat yang membuatnya bahagia. Namun, kali ini berbeda, karena seseorang hilang. Di paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia berlutut di depan pohon emas yang sedang mekar dan bersujud 3 kali. Itu adalah caranya menghormati penatuamu. Guru, saya kembali. Saya pikir saya telah menemukan jalan yang Anda bicarakan, Huo Yuhao bergumam pelan. Embusan angin yang kencang bertiup, dan daun pohon di pohon emas menari. Pohon itu memancarkan aura belas kasih yang samar. Bangun. Apakah Anda sudah pulih? Suara penatua Suan terdengar dari paviliun Dewa Laut. Huo Yuhao berdiri dan berkata dengan hormat, ya. Halo, Penatua Suan. Petik 2. Penatua Suan menjawab, masuk. Tidak semua orang bisa memasuki paviliun Dewa Laut. Bei Bei dan Su Sanshi secara alami tahu aturan ini. Nan Qiuqiu dan Ye Guyi, yang tidak begitu mengenal aturan Akademi Shrek, dibawa untuk menunggu di satu sisi. Huo Yuhao memasuki paviliun Dewa Laut sendirian. Penatua Suan duduk di ujung meja panjang. Dia tidak sendirian. Tetua lainnya dari paviliun Dewa Laut, termasuk Zhang Lexuan, semuanya hadir. Hanya ada satu kursi kosong. Penatua Suan mengangguk pada Huo Yuhao dan berkata, ketika Anda menjalani kultivasi tertutup, Bei Bei mengambil alih tempat Anda sementara waktu. Sekarang kamu sudah kembali, silakan duduk sekali lagi. Petik 2. Ya, Huo Yuhao menjawab dengan hormat. Dia membungkuk kepada para penatua lainnya sebelum berjalan ke kursi di meja dan duduk. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tampak sangat hormat. Penatua Suan memandangnya dan berkata, Yuhao, kamu sudah dewasa. Setelah Donger mendapat masalah, saya takut Anda tidak akan pulih darinya. Sekarang, saya melihat bahwa Anda telah berhasil menyatukan diri. Kekuatanmu juga telah meningkat pesat. Baik sekali. Saya percaya roh penatuamu akan bersukacita saat melihat Anda sekarang juga. Anda memang orang pilihannya. Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan hormat, duka tidak menyelesaikan apapun. Sementara Donger tidur, yang bisa saya lakukan adalah terus meningkatkan diri. Setelah dia bangun, aku akan lebih bisa melindunginya. Petik 2. Bagus, kau tahu, Penatua Suan berkata dengan gembira. Sekarang semua orang ada di sini. Pertemuan paviliun Dewa Laut akan dimulai. Kami hanya punya satu hal dalam agenda, dan itulah misinya. Petik 2. Pertemuan itu berlangsung lebih dari 4 jam. Untungnya, Su Sanshi dan Heikaitu memiliki tempat tinggal di halaman dalam. Setelah menunggu sebentar, mereka membawa Ji Juechen, Jing Ziyan, dan sisanya pergi makan sebelum kembali untuk menunggu lagi. Setelah satu sore penuh, Huo Yuhao akhirnya muncul dari paviliun Dewa Laut. Dia tidak mengatakan apapun kepada mereka. Yang dia katakan kepada mereka adalah bahwa mereka akan pindah besok sebelum dia membawa semua orang kembali ke Sekte Tang. Ketika mereka meninggalkan Shrek Academy, itu masih waktu pelajaran. Kali ini, mereka secara alami tidak bertemu junior manapun. Su Sanshi merasakan sedikit penyesalan. Tanda pisah. Kembali di Sekte Tang, semua orang menyibukkan diri. Mereka mengemas kebutuhan sehari-hari mereka dan mengeluarkan segala yang mereka butuhkan untuk digunakan.
Orang-orang dari Sekte Tang akan memainkan peran besar dalam rencana Paviliun Dewa Laut. Agar semua orang kembali dengan damai, Bei Bei membuka gudang Sekte Tang untuk membiarkan mereka memilih apa yang mereka butuhkan. Hal pertama yang Huo Yuhao keluarkan adalah cermin pelindung jantung raksasa yang terbuat dari Starlight Sapphire, yang pernah memegang alat jiwa berbentuk manusia dari Illustrious Virtue Hall, dan yang ia simpan dengan aman untuk Donger. Dengan cermin pelindung jantung padanya, dia dan Heikaitu mulai bersiap. Mereka bekerja sampai tengah malam, dan baru saat itulah Huo Yuhao menemukan Xuan Ziwen. Setelah dia meninggalkan kamarnya, dia memiliki cincin safir Starlight lainnya. Tanda hubung. Di pagi hari berikutnya, Bei Bei secara pribadi membawa semua orang dari Sekte Tang keluar untuk mengirim mereka pergi. Mereka baru kembali setelah tim meninggalkan kota Shrek. Alat jiwa tipe terbang Huo Yuhao sekarang kelas 7. Yang ini dibuat secara pribadi oleh Xuan Ziwen. Keduanya cepat, gesit, dan kuat bertahan. Selanjutnya, itu disesuaikan dengan kebutuhannya, sesuai dengan pengukurannya. Tentu saja, ini hanya mungkin karena Huo Yuhao telah berhasil mendapatkan bahan yang cukup dari kekaisaran bulan matahari terakhir kali dia ada di sana. Huo Yuhao melompat ke udara, dan cahaya melintas di matanya. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi alat jiwa kelas 7 di punggungnya terbuka. Alat jiwa terlihat aneh. Itu menyerupai sepasang sayap kupu-kupu, yang masing-masing memiliki pendorong dibangun. Secara total, ada 12, 6 di atas dan 6 di bawah, selaras pada ketinggian yang berbeda. Ketika selusin pendorong diaktifkan bersamaan, ia mampu mencapai kecepatan tertinggi. Huo Yuhao secara pribadi meminta Xuan Ziwen untuk membuat alat jiwa tipe terbang ini untuknya. Itu membawa semua kerinduannya akan Donger. Dengan cepat, semua orang naik 1000 meter ke udara. Pada ketinggian itu, mereka hampir tidak bisa melihat apa yang ada di bawah mereka. Bagi orang biasa, mereka akan menyerupai burung. Huo Yuhao terbang di depan, Heikaitu dan Su Sanshi mengapitnya. Ji Juechen, Jing Ziyan, Ye Guyi, dan Nan Qiuqiu mengikuti mereka. Dari mereka yang ada di sini, Ji Juechen adalah yang paling tidak terbiasa dengan alat jiwa tipe terbang. Selain pedangnya sendiri, ia biasanya tidak bersentuhan dengan jenis peralatan lainnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki kesempatan untuk bertarung, dia mungkin tidak akan datang saat ini. Ketika dia mengendalikan alat jiwa tipe terbangnya, jelas bahwa dia adalah pemula dalam hal itu. Wajahnya yang tampan sedingin es. Alat jiwa tipe terbang kelas 7 akan melepaskan penghalang jiwa pelindung bagi penggunanya. Penghalang jiwa pelindung ini mengalami perlakuan khusus. Tidak hanya memiliki kekuatan pelindung jiwa kelas 6, tapi juga aerodinamis, membantu mengurangi hambatan udara. Tentu saja, ketika alat jiwa tingkat ini digunakan, itu akan menghabiskan kekuatan jiwa seseorang sangat. Selain Ji Juechen, sisanya adalah jiwa kaisar. Meskipun mereka bisa menggunakannya, mereka tidak bisa bertahan lama jika mereka tidak memiliki botol susu Sealet. Teknologi di balik botol susu Sealet sudah diterapkan di semua alat jiwa yang diproduksi oleh Tangsek. Setiap alat jiwa tipe terbang yang mereka gunakan sekarang memiliki 4 botol susu tertutup kelas 6. Itu bukan karena mereka tidak ingin menggunakan yang grade 7 superior, tapi itu mahal untuk memproduksi botol susu Sealet grade 7. Karena biaya, Xuan Ziwen memilih untuk menggunakan 4 botol susu disegel kelas 6 untuk mereka sebagai gantinya. Saat dia menyaksikan pemandangan jagoan melintas di bawahnya, Nan Qiuqiu tidak bisa membantu tetapi berseru dengan bersemangat. Terlindungi oleh pelindung jiwa, dia tidak perlu berurusan dengan hambatan angin. Huo Yuhao memimpin semua orang ke arah Kekaisaran Sun Moon. Pertama, mereka harus terbang ke selatan sebentar. Di selatan Shrek Academy adalah Great Star Doe Forest, dan setelah mereka melewatinya, mereka akan memasuki Star Luo Empire. Dia tidak bisa terbang langsung di atas Great Star Doe Forest, karena itu bunuh diri. Ketika mereka mendekati hutan, Huo Yuhao mulai mengubah arah dan terbang ke barat daya. Dia memasuki Star Luo Empire, tinggal puluhan kilometer jauhnya dari Great Star Doe Forest. Setelah itu, dia berbelok ke selatan, berencana untuk memotong Star Luo Empire. Alat jiwa tipe terbang kelas 7 memang cepat, memang.
Setelah 2 jam, mereka berada sekitar 250 km di dalam Star Luo Empire, yang juga merupakan wilayah intinya. Saat mereka terbang ke selatan, suhu berangsur-angsur naik. Su Sanshi tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Huo Yuhao, adik junior, kemana kita akan pergi? Mengapa saya merasa ada yang salah? Petik 2. Huo Yuhao berkata, tidak ada yang salah. Kita harus mengambil jalan memutar besar kali ini sebelum kita bisa memasuki Kekaisaran Sun Moon. Itu akan memakan waktu lebih lama, tetapi itu akan memastikan kesuksesan. Petik 2. Oke, kata Su Sanshi setelah dia mendengar jawaban itu. Dia kaitu mempercayai Huo Yuhao, jadi tentu saja, dia tidak akan bertanya lebih lanjut. Adapun sisa 4 dari mereka, indera pengarahan mereka buruk, dan mereka hanya bisa mengikuti. Tanda hubung. Mereka pergi di pagi hari. Huo Yuhao membawa semua orang untuk beristirahat pada siang hari. Semua orang makan, minum, dan mengisi kembali botol susu sealet pada alat jiwa berjenis terbang mereka. Botol susu sealet memang berguna. Mereka telah terbang selama berjam-jam, tetapi kekuatan jiwa mereka belum banyak terkuras. Huo Yuhao mengeluarkan peta dan memeriksanya. Sesekali, dia akan mengangguk. Su Sanshi bersandar di pohon besar. Dia merasakan kehangatan selatan saat dia memejamkan mata untuk beristirahat. Heike itu ada di dekatnya. Dia hanya menyaksikan Huo Yuhao. Seperti Huo Yuhao, dia telah menjalani Ultimate Soldier Plan dan tahu tentang pengalaman Huo Yuhao dalam menyergap musuh-musuhnya dari belakang. Dengan kekuatan spiritual Yuhao yang tajam dan penilaian yang akurat, ditambah dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia pasti tidak akan pergi ke arah yang salah. Mereka beristirahat selama 2 jam sebelum melanjutkan perjalanan. Kali ini, Huo Yuhao membuat lebih banyak penyesuaian pada rute mereka. Cukup cepat, bahkan mereka yang tidak terbiasa dengan cara itu menyadari bahwa semua yang mereka lewati kelihatannya adalah tanah pertanian dan hutan belantara. Mereka tidak melewati kota manapun. Nan Qiu bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah Kekaisaran Bintang Luo kaya? Mengapa kita tidak melewati kota sama sekali? Petik 2. Ye Gui langsung menjawab pertanyaan konyolnya, dia melakukannya dengan sengaja. Dia benar. Huo Yuhao sengaja menghindari kota-kota di rute mereka. Dengan pengembangan alat jiwa yang terus-menerus, 3 negara asli dari benua Douluo telah menempatkan penekanan yang lebih besar pada mereka, terutama di bidang pengawasan udara. Ketika Huo Yuhao dan Wang Qiuer pergi ke setting Sun Forest, mereka terdeteksi oleh alat pengintai jiwa yang ditempatkan di Heaven Dou City, ibu kota kerajaan jiwa surgawi. Pengalaman itu membuatnya sadar bahwa ia selalu harus menghindari kota. Bagaimanapun, jangkauan alat-alat jiwa pengawasan udara terbatas, dan tidak bisa mencakup seluruh negara. Selama mereka tidak melewati kota, mereka seharusnya baik-baik saja. Tanda pisah. Sama seperti itu, mereka terbang selama 12 jam. Saat langit gelap, mereka melambat dan bersiap untuk turun. Saat mereka melakukan itu, Nan Qiu tiba-tiba berseru, lihat ke sana. Apa itu? Semua orang memandang ke kejauhan. Adegan di sana sangat menyentuh mereka. Itu adalah dunia emas. Orang bisa melihat sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya di cakrawala. Matahari perlahan terbenam di tengah pemandangan emas ini. Huo Yuhao tersenyum. Dia telah mencapai tujuan awalnya. Itu lautnya. Apa yang ada di sana untuk kaget? Ketika matahari terbenam di atas pegunungan, sinar matahari akan bersinar di atas laut dan menciptakan gambar ini. Petik 2. Ye Gui melihat ke kejauhan. Dia tampaknya sedang kesurupan. Matahari terbenam di atas laut, pemandangan yang indah. Itu benar, mereka ada di laut. Lebih tepatnya, mereka berada di dekat garis pantai selatan Kekaisaran Bintang Luo. Dengan 12 jam penerbangan dengan kecepatan penuh, mereka telah meninggalkan kota Shrek, melintasi seluruh panjang Kekaisaran Bintang Luo, dan akhirnya tiba di garis pantai selatan Kekaisaran Bintang Luo. Di bawah kepemimpinan Huo Yuhao, mereka harus mengambil banyak jalan memutar dari kota, tetapi mereka dapat mencapai laut sebelum matahari terbenam. Kenapa laut ada di sana? Yuhao, beritahu aku di mana kita berada. Qing Ziyan bertanya dengan kaget. Huo Yuhao berkata,
Ini adalah garis pantai selatan Kekaisaran Bintang Luo. Setelah penerbangan seharian, kami telah melintasi Star Luo Empire. Besok, kita akan pergi ke laut. Kami akan terbang ke barat di sepanjang pantai, dan memasuki Kekaisaran Sun Moon melalui laut. Petik 2. Keterampilan membaca peta Jingxian mungkin buruk, tapi dia tahu geografinya. Dia bertanya dengan terkejut, itu sangat jauh. Mengapa kau melakukan ini? Huo Yuhao berkata, jadi kita bisa memasuki Kekaisaran Sun Moon dengan aman. Kami tidak punya pilihan. Aku takut perbatasan Kekaisaran Bulan Matahari sepenuhnya ditutupi oleh alat-alat jiwa pengawasan. Mustahil untuk masuk tanpa ketahuan. Penatua Suan memutuskan bahwa misi penyelamatan akan memiliki 2 tim, dengan 1 menjadi umpan. Penguasa jiwa yang kuat dari akademi adalah umpan, dan mereka akan pergi dengan rute yang lebih jelas. Kami akan pergi dengan rute yang kurang dikenal. Tim Penatua Suan akan menarik perhatian Kekaisaran Sun Moon. Tujuan kami adalah untuk menyelamatkan target kami. Petik 2. Jingxian menarik napas dan berkata, berapa banyak orang yang tertangkap? 400, 500. Dengan hanya sedikit dari kita, bisakah kita benar-benar menyelamatkan mereka semua? Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, Anda mungkin berpikir itu tidak mungkin, dan musuh juga berpikir begitu. Selama mereka bisa melihat Penatua Suan dan eselon yang lebih tinggi dari Akademi Shrek, mereka akan secara alami membiarkan pertahanan mereka turun. Selanjutnya, Anda sudah melupakan sesuatu. Orang-orang yang kita selamatkan bukan orang biasa. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Petik 2. Jingxian akhirnya mengerti target dan rencana operasi penyelamatan ini. Huo Yuhao berkata dengan keras, semuanya, bersemangat. Kami akan beristirahat di tepi laut. Di malam hari, saya akan menangkap dan memanggang ikan untuk semua orang. Petik 2. Setelah mereka bekerja keras sepanjang hari, makan lebih penting bagi mereka daripada yang lainnya. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, kecepatan mereka meningkat jelas. Mereka semua terbang ke arah laut, air menyilaukan di bawah sinar matahari terbenam, seperti menelan menuju pohon. Meski terlihat dekat, sebenarnya masih cukup jauh. Mereka harus terbang selama 1 jam lagi sebelum mencapai pantai. Ketika mereka mendarat, langit benar-benar gelap. Gui, datang dan tangkap ikan bersamaku, kata Huo Yuhao sambil menunjuk ke arahnya. Kenapa aku? Ye Gui bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bisa membuat sedikit cahaya untukku. Ikan suka bintik-bintik cerah. Petik 2. Kamu menggunakan malaikat suci sebagai sumber cahaya. Ye Gui tampak kesal. Huo Yuhao menatapnya dan berkata, yah, jika kamu tidak mau makan nanti, maka aku tidak akan melakukannya. Ye Gui menatapnya dengan marah, lalu ingat bahwa Su Sanxi pernah mengatakan bahwa ikan bakar Huo Yuhao sangat lezat. Akhirnya, dia mengalah. Dia mengerutkan bibirnya dan dengan enggan melepaskan sayap malaikatnya, terbang keluar di atas laut. Huo Yuhao tersenyum. Bergerak di ujung kakinya, dia melompat langsung ke tengah laut. Ye Gui melihat ke bawah dari langit untuk melihat Huo Yuhao. Yang mengejutkannya, Huo Yuhao tidak menggunakan alat jiwa tipe terbangnya. Sebaliknya, dia berjalan di atas air saat dia menuju ke laut. Sementara alat jiwa tipe terbang bisa mempercepat dengan cepat, itu lebih sulit untuk dikendalikan daripada jiwa bela diri dengan kecepatan rendah. Ye Gui ingin dia tergelincir, tetapi Huo Yuhao berjalan santai seolah-olah dia di rumah di atas ombak. Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia benar-benar memiliki 5 cincin jiwa? Ye Gui terkejut ketika dia memikirkannya. Dengan cepat, dia menemukan bagaimana Huo Yuhao bisa berdiri di atas air. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bagian-bagian laut akan membeku menjadi es, yang bisa menahan beratnya. Ini mencegahnya dari tenggelam langsung, sehingga ia bisa berdiri di atas laut seolah itu bukan apa-apa baginya. Orang ini tidak normal. Ye Gui menghela nafas dan bergegas. Air lautnya biru jernih, dan orang bisa melihat dasarnya. Meskipun matahari telah terbenam, cahaya dari malaikat suci Ye Gui memungkinkannya untuk melihat dunia bawah laut yang indah dan memikat. Huo Yuhao tidak berjalan terlalu jauh ke laut. Ada 10 kali lebih banyak jiwa-jiwa di lautan daripada di darat.
Selain beberapa penguasa jiwa akuatik yang tinggal di dekat laut, sangat sedikit orang yang berani keluar ke laut tanpa mengetahui perilaku dan pola binatang buas jiwa yang tinggal di sana. Gui, bersinar lebih cerah. Huo Yuhao berkata sambil menunjuk Ye Gui, yang berada di atas kepalanya. Ye Gui menoleh ke samping seolah-olah dia belum mendengarnya. Berhentilah bermain-main, bukankah kamu lapar? Huo Yuhao berbicara seolah-olah dia membujuk seorang adik perempuan, meskipun Ye Gui lebih tua darinya pada 5 hingga 6 tahun. Huff, kata Ye Gui. Kedua sayapnya kemudian menyala. Cahaya keemasan hangat mengalir dari langit. Malam mungkin baru saja jatuh di atas laut yang tak terbatas ini, tetapi cahaya dari sayapnya di atas air adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Seperti yang dikatakan Huo Yuhao, ikan menyukai cahaya. Setelah waktu yang singkat, dia bisa melihat sekolah ikan berenang di air di bawahnya. Bagaimana kamu berencana untuk menangkap mereka? Kami memiliki banyak orang, dan kami akan makan banyak, Ye Gui bertanya pada Huo Yuhao dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia kuat, keterampilan bertahannya biasa-biasa saja di terbaik. Sejak dia masih muda, dia telah mencurahkan seluruh energinya untuk pelatihan. Dia mungkin belum pernah melakukan tugas dalam hidupnya. Karena itu, sementara dia suka makan makanan enak, dia lebih penasaran tentang bagaimana pemuda ini yang telah memukulnya, akan memasak ikan. Perhatikan dan lihat, jawab Huo Yuhao sambil tersenyum. Cahaya biru jernih bersinar dari tubuhnya. Saat itu muncul, air di bawahnya membeku. Ye Gui memperhatikan bahwa Huo Yuhao sekarang berdiri di atas es. Sebuah area dengan radius 2,5 meter di sekitarnya telah membeku. Gerakan ombak dengan cepat mengangkat balok es. Huo Yuhao tampaknya berdiri di atas gunung es. Di tengah-tengah gunung es, banyak ikan masih tampak seperti sedang berenang. Setidaknya 100 dari mereka membeku di dalam. Bukankah ini terlalu sederhana dan brutal? Ye Gui bertanya dengan bingung. Huo Yuhao tersenyum padanya dan berkata, terkadang, kesederhanaan itu indah. Ayo pergi. Ketika dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya di belakangnya, dan 2 hembusan angin bertiup. Es di bawah kakinya mulai meluncur melintasi ombak menuju tanah padat. Ini mungkin sangat menarik. Ye Gui selalu ingin tahu tentang Huo Yuhao. Setelah dia melihatnya memancing dengan metode ini, dia tidak bisa menahan diri untuk lebih tertarik. Hanya Ye Gui dan Nan Qiuqiu yang belum pernah melakukan pekerjaan rumah dalam bentuk apapun sebelumnya. Pada saat Huo Yuhao mencapai pantai, He Kaitu dan Su Sanxi sudah menyalakan api dengan beberapa kayu yang mereka temukan. Panci air mendidih. Ji Juechen terdiam, tapi dia bukan seseorang yang tidak akan membantu. Sebelumnya, dia telah membantu memotong kayu bakar. Qing Zian telah membangun api unggun dan meletakkan pot di atasnya. Pada saat ini, Nan Qiuqiu berdiri di dekatnya, memerah karena dia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Pada awalnya, dia ingin membantu Jing Zian, tetapi saat dia mencoba untuk membantu, dia menjatuhkan pot. Seketika, Su Sanxi memintanya untuk pindah ke samping. Jika tidak, malam itu tidak akan ada sup. Huo Yuhao berjalan mendekat dan tertawa kecil, persiapan kita hampir selesai. Saya akan mulai. Kakak senior kedua, masak sup sayur. Kita tidak bisa hanya makan ikan bakar. Saya akan memasukkan 2 ikan ke dalam sup sayuran sehingga rasanya lebih enak. Petik 2. Makanan secara alami adalah salah satu komponen yang diajarkan dalam Ultimate Solider Plan. Sementara Huo Yuhao tidak berani mengatakan bahwa dia mengenali semua ikan yang dapat dimakan, dia mampu mengenali lebih dari 60% dari mereka. Dia mengambil beberapa cabang untuk menusuk ikan, lalu kembali ke laut. Dengan Ultimate Ice, dia tidak hanya bisa membekukan air menjadi es, tetapi dia juga bisa membiarkan es mencair kembali menjadi air. Ketika setiap ikan segar melewati tangannya, dia bisa mencuci semuanya dengan cepat. Dia menusuk mereka di ranting-ranting dan kemudian meletakkannya di atas beberapa daun yang He Kaitu temukan. Gerakan Huo Yuhao cekatan. Ye Gui mengawasinya dengan gembira dan ingin membantunya. Namun, saat dia mencoba melakukannya, dia menyadari bahwa tugas sederhana ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia menghabiskan waktu lama menusuk seekor ikan,
menembus perutnya dan membuat sisiknya berantakan. Dia bahkan mendapat darah ikan di tangannya. Hasil akhirnya adalah bahwa ikan malang itu dibakar hingga garing dalam kemarahan karena api suci. Sementara dia tidak mau mengakui kekalahan, Ye Gui tidak mencoba membantu setelah dia mencuci tangannya. Dia percaya itu adalah bentuk rahmat bagi ikan, karena mereka bisa memasuki perutnya secara keseluruhan. Dia duduk di pantai dan menyaksikan gerakan Huo Yuhao yang gesit tetapi tidak tergeser. Pikirannya mulai melayang. Dia memandang pria itu, yang tidak terlalu tampan, dan paling-paling memiliki tubuh yang baik. Dia telah melihat banyak pria yang lebih tampan darinya. Namun, di bawah sinar rembulan, ia tampaknya memiliki karisma khusus saat ia memproses ikan. Cowok terlihat terbaik saat mereka bekerja. Pikiran ini berputar di benaknya. Berhentilah mencari, aku sudah memiliki seorang master. Huo Yuhao mendongak dan tersenyum padanya, menyela lamunannya. Ye Gui merasakan hatinya menjadi dingin. Nada bicara Huo Yuhao sangat gembira saat dia mengolok-oloknya seperti teman. Namun, dia juga sepertinya mengingatkannya pada sesuatu. Ini membuat Ye Gui tidak nyaman, dan dia balas berteriak, jadi bagaimana jika aku menatapmu? Melihatmu, apakah kamu pikir aku akan jatuh cinta padamu? Huff. Ketika dia mengatakan itu, dia berdiri, berbalik, dan kembali ke api unggun. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia berpikir, tolong jangan jatuh cinta padaku. Namun, apakah Anda menyadari bahwa Anda telah duduk di sebelah saya selama setengah jam terakhir? Ketika dia memikirkan hal itu, dia membungkus 100 ikan dengan daun pisang sebelum kembali ke api unggun. Di sisi lain, Nan Qiuqiu sudah mengolok-olok Ye Gui dengan tenang. Kedua gadis itu duduk bergumam sendiri. Di bawah cahaya api unggun, Ye Gui tampaknya memerah. Ketika Huo Yuhao kembali, dia segera mulai memanggang ikan. Dia sudah menyiapkan bumbu dan bumbu. Melalui keahliannya, ia menunjukkan kemampuan kulinernya kepada mereka yang belum pernah makan ikan bakar sebelumnya. Itu lebih cepat makan daripada di panggangan. Baru setelah ia memanggang ikan ke-60, Huo Yuhao bisa mendapatkan gigitan pertamanya. Sup ikan itu segar. Ikan bakar itu renyah di luar dan empuk di dalam. Cahaya bulan menyinari laut dari langit. Kelompok pria dan wanita muda duduk di dekat api unggun. Adegan itu layak untuk diingat. Makan malam yang lezat menghapus kelelahan dari hari itu. Setelah makan malam, mereka duduk di sekitar api unggun untuk bermeditasi bahkan tanpa membangun tenda, memutar penjaga setiap 2 jam. Tanda pisah. Setelah malam yang sunyi, Huo Yuhao dan yang lainnya berangkat sekali lagi. Seperti yang dia katakan kemarin, dia memimpin semua orang untuk terbang di atas laut. Setelah mereka terbang 5 kilometer di atas laut, garis pantai akhirnya menjadi buram. Baru saat itulah Huo Yuhao mengubah arah dan mulai menuju ke barat. Mereka terbang jauh lebih cepat di atas laut, karena mereka tidak perlu mengambil jalan memutar. Namun, Huo Yuhao tidak berani memimpin semua orang terlalu jauh ke laut, karena ada banyak makhluk jiwa akuatik di luar sana. Yang paling kuat adalah legendaris dan bisa menyaingi, atau bahkan melampaui, raja-raja jiwa di Great Stardew Forest. Setelah 4 jam, mereka akhirnya melintasi perbatasan Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain membawa semua orang lebih jauh ke laut. Baik Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Sun Moon tidak mahir dalam perang angkatan laut, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki pertahanan angkatan laut. Mereka berdua takut akan invasi angkatan laut, sehingga mereka masing-masing menempatkan angkatan laut di perbatasan bersama mereka. Namun, angkatan laut mereka tidak besar, dan hanya ada beberapa alat jiwa di kapal mereka. Membandingkan keduanya, angkatan laut Kekaisaran Sun Moon lebih kuat. Bukannya mereka tidak ingin mengembangkan angkatan laut mereka, tetapi di benua Douluo, kehadiran binatang buas akuatik menghalangi perkembangan angkatan laut. Begitu angkatan laut menjadi terlalu besar, makhluk jiwa akuatik akan menyerang. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk memasuki laut dalam. Ini juga mengapa, sebelum benua Matahari Bulan dan benua Douluo membanting bersama, 3 negara benua Douluo bahkan tidak tahu keberadaan benua Matahari Bulan. Di dunia ini, karena keberadaan binatang jiwa akuatik, penjelajahan lautan tidak mungkin.
Karena tidak mungkin untuk mengembangkan kekuatan angkatan laut, pertempuran darat sangat penting. Mereka melewati dua angkatan laut yang berseberangan. Ketika mereka terbang keluar di laut dalam, beberapa makhluk jiwa samudera jenis camar menyerang Huo Yuhao dan timnya. Namun, mereka tidak cukup kuat untuk mengancam kelompok dan mudah ditangani. Setelah mereka mengitari kedua angkatan laut dan memasuki wilayah Kekaisaran Sun Moon, Huo Yuhao mengarahkan timnya untuk terbang lebih dekat ke garis pantai sebelum terbang ke depan. Mereka tidak beristirahat. Ketika kekuatan jiwa alat jiwa tipe terbang mereka habis sampai batas tertentu, mereka akan segera mengisinya dengan botol susu sealet yang diisi. Setelah mereka terbang selama 4 jam lagi, mereka segera mendekati lokasi yang ditunjuk kedua Huo Yuhao. Ini adalah kota di dekat pantai selatan Kekaisaran Sun Moon yang disebut Kota Seajoy. Kota Seajoy terletak di dekat Laut Selatan Kekaisaran Sun Moon dan dapat dianggap sebagai kota besar. Itu dibangun di pelabuhan alami terbesar Sun Moon Empire, Sun Moon Harbor. Sementara kapal tidak bisa memasuki laut dalam, kemajuan dalam teknologi rekayasa jiwa memastikan bahwa kapal yang berlayar di dekat pantai akan aman. Bagaimanapun, transportasi melalui laut lebih mudah daripada transportasi melalui darat, karena membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja dan logistik. Namun, itu akan membutuhkan investasi awal yang lebih besar. Semua orang bisa melihat Sun Moon Harbor di kejauhan. Namun, Huo Yuhao tidak langsung terbang ke sana bersama teman-temannya. Sebaliknya, mereka mendarat di dekat pantai sekitar 5 km dari Sun Moon Harbor dan Seajoy City. Di sana, semua orang berubah menjadi gaya pakaian yang dikenakan oleh orang-orang Kekaisaran Sun Moon. Baru kemudian mereka menuju kota Seajoy dengan berjalan kaki. Kota Seajoy tidak bisa dibandingkan dengan kota Redien atau kota Shrek. Relatif dengan kota-kota benua, itu dianggap berukuran sedang. Mungkin karena lokasinya yang agak sulit diakses, keamanan kota Seajoy jauh lebih tidak ketat. Huo Yuhao dan yang lainnya bisa masuk dengan mudah. Bangunan-bangunan Seajoy City berbeda dari yang ada di kota pedalaman Kekaisaran Sun Moon. Kota ini tidak memiliki gedung-gedung tinggi kota Redien, tetapi lebih dari karakteristik desa nelayan di tepi laut. Mereka semua terlihat sangat kokoh, karena mereka mungkin dirancang untuk menahan badai laut. Bangunan-bangunan kota Seajoy semuanya terletak di tempat yang lebih tinggi, sementara pelabuhan Sun Moon terletak di lereng ke bawah. Tanda pisah. Mereka pertama kali menemukan hotel berukuran sedang untuk ditinggali. Setelah terbang selama hampir setengah hari, mereka perlu waktu untuk istirahat. QQ, datang dan berjalanlah bersamaku, Huo Yuhao menunjuk ke Nan QQ. Nan QQ menatap Ye Guyi di sebelahnya, dan berkata, tanya saja Sister Guyi. Kenapa saya? Petik 2. Wajah Huo Yuhao menjadi gelap ketika dia berkata, apa yang saya katakan sebelum kita keluar. Anda harus mematuhi semua pesanan. Jika Anda tidak ingin mendengarkan instruksi saya, Anda dapat kembali sendiri. Petik 2. Nan QQ menjulurkan lidahnya dan berkata dengan kesal, tidak perlu begitu sengit. Aku akan pergi bersamamu. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Guyi dengan aneh. Ye Guyi memerah, dan pinggulnya bergerak sedikit. Kemudian, Nan QQ berlari keluar sambil tersenyum. Huo Yuhao berkata, luangkan waktu ini untuk istirahat, kawan. Sementara itu, Anda dapat mengisi kembali kekuatan jiwa dalam botol susu tertutup kami. Kami akan segera kembali. Petik 2. Su Sanshi berkata, pergi, kita akan baik-baik saja di sini. Huo Yuhao tidak berani menunda. Dia takut pada nyonya muda ini. Surga tahu masalah apa yang akan dia sebabkan. Dia mengikutinya keluar dan melihat bahwa dia tidak jauh. Baru saat itulah dia santai. Dia bergegas dan berkata, ayo, pegang tanganku. Nan QQ kaget. Dia melompat ke satu sisi ketika dia menatapnya dengan waspada dan berkata, apa yang kamu lakukan? Jangan pernah berpikir untuk memanfaatkanku. Kembali di hotel, ada seseorang yang sekarat bagimu untuk melakukan itu padanya. Apa yang salah? Apakah Anda jatuh cinta pada saya? Petik 2. Huo Yuhao menamparkan dahinya dan berkata tanpa daya, bisakah kamu berhenti sesaat itu? Apakah Anda ingin menyelamatkan ibumu atau tidak? Petik 2. Nan QQ berkata dengan marah,
Menyelamatkan ibuku bukan berarti aku harus mengorbankan kebajikanku. Berhentilah menggunakan ini untuk mengancamku. Petik 2. Otot-otot di wajah Huo Yuhao berkedut ketika dia berkata, "Oke, baiklah. Kembali dan bawa Ye Guyi untuk datang. Katakan padanya bahwa kita perlu berpura-pura menjadi pasangan." Petik 2. Berpura-pura menjadi pasangan. Untuk apa? Kewaspadaan Nan Qiuqiu digantikan oleh rasa ingin tahu. Huo Yuhao berkata dengan marah, "Ini adalah penyamaran kami. Kami berpura-pura menjadi pasangan untuk mengumpulkan informasi. Jika tidak, mengapa saya ingin Anda memegang lengan saya?" Petik 2. Anda seharusnya membuat diri Anda lebih jelas, jawab Nan Qiuqiu dengan mendengus. Baru saat itu dia beringsut dengan enggan dan dia memegang lengannya. Namun, dia meraih bagian dalam kemejanya dengan dua jari. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, "Kadang-kadang saya merasa bahwa adalah kesalahan bagi kakak lelaki untuk membiarkan Anda ikut. Ayo pergi." Saat dia mengatakan itu, dia melangkah maju dengan langkah besar. Mulut Nan Qiuqiu berkedut saat dia berkata, "Aku gadis yang baik. Bagaimana jika aku hamil, berpura-pura menjadi pacarmu?" Petik 2. Huo Yuhao hampir tersandung dan jatuh. Lengannya gemetar ketika dia mendorong tangan Nan Qiuqiu ke satu sisi saat dia berkata, "Baiklah, kamu menang, Nyonya. Mari kita berpura-pura menjadi kakak dan adik, oke? Anda tidak perlu sangat menderita seperti ini. Saya benar-benar kagum pada bagaimana Anda berpikir berpegangan tangan dapat menyebabkan kehamilan." Petik 2. Dengan itu, dia mengabaikannya saat dia terus berjalan ke depan. "Oi, kenapa kamu begitu galak? Kali ini, Anda salah. Tidak mungkin bagimu untuk berpura-pura menjadi kakak laki-lakiku. Aku yang seharusnya menjadi kakak perempuanmu. Aku lebih tua darimu. Oi, berhentilah berjalan begitu cepat, tunggu aku." Petik 2. Huo Yuhao takut dia akan benar-benar meledakkannya karena Nan Qiuqiu, dan karenanya dia berjalan cepat. Dalam hatinya, dia merasa frustrasi dan tidak berdaya, tetapi senyum menyelinap di wajahnya. Gadis yang tampak bodoh dan sombong ini memang menarik. Sejak Donger tertidur lelap, dia akhirnya bisa sedikit rileks, meskipun itu karena dia berurusan dengan masalah sepele seperti itu. Tanda hubung. Saat ia berjalan di jalan, Huo Yuhao membeli beberapa makanan lezat lokal yang menarik, seperti ikan kering, kerang, dan beberapa daging kering. Dia juga membeli peta Seajoy City dan Sun Moon Harbor-nya. Nan Qiuqiu akhirnya memutuskan untuk menjadi pacarnya. Meskipun dia tidak menyukainya, dia memegang tangannya. "Kenapa kamu membeli semua ini? Mereka tidak terlihat sangat enak. Berbicara tentang makanan, ikan bakar Anda kemarin sangat baik. Dapatkan lebih banyak waktu berikutnya, ini patut dipuji." Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan suara rendah, "Aku tidak butuh pujianmu. Mulai sekarang, cobalah untuk tidak bicara. Hanya tersenyum. Kenapa aku tidak bisa bicara? Aku ingin berbicara. Selamatkan ibumu. Selamatkan ibumu." Petik 2. Huff. Tanda hubung. Setelah melakukan 2 putaran melalui kota mengikuti instruksi di peta, ia akhirnya berhenti di depan gedung dengan puncak runcing. Dia tidak segera memasukinya, tetapi malah berbalik untuk melihat Nan Qiuqiu dan berkata, "Setelah kita masuk, tidak mengatakan apa-apa, apakah itu jelas? Dengarkan instruksi saya. Jika tidak, Anda bisa kembali." Petik 2. "Baiklah, aku akan diam." Nan Qiuqiu setuju dengan enggan. Huo Yuhao menghela nafas lega, tetapi tepat ketika dia akan masuk, Nan Qiuqiu berkata, "Apakah kamu menyadari bahwa Sister Guyi sepertinya menyukaimu?" Huo Yuhao melewatkan satu langkah, dan dia berbalik dan memelototinya, berkata dengan marah, "Tutup mulutmu, apakah itu jelas?" "Baik." Nan Qiuqiu menutup mulutnya dengan enggan, tetapi dia terus bergumam, "Aku tidak tahu apa yang Sister Guyi lihat dalam dirimu. Sangat ganas." Huff. Petik 2. Huo Yuhao tidak membawa Ye Guyi karena dia merasa bahwa dia menatapnya dengan aneh. Tadi malam, jelas dari cara dia menyaksikannya menyiapkan ikan. Mungkin dia tidak menyukainya, tetapi dia pasti ingin tahu tentang dia. Huo Yuhao cukup peka terhadap ini. Kiwer dan Donger sudah berjuang untuknya. Dia tidak bisa menyalahkan Kiwer untuk itu, tapi dia jelas tidak ingin orang lain jatuh cinta padanya. Namun, dia menyesalinya sekarang.
Membawa Nan Qiuqiu keluar adalah siksaan. Jika dia tahu itu, dia akan membawa Ye Gui keluar. Setidaknya dia lebih normal. Ada tanda di bangunan runcing, yang bertuliskan Sun Moon Harbor Shipping Company. Setelah dia memasuki pintu, dia disambut dengan pemandangan yang ramai. Aula utama lebar, setidaknya 400 meter persegi. Ada 10 konter, yang semuanya diawaki oleh staf yang sibuk. Itu tidak terlalu bersih, dan orang bisa mencium bau busuk garam. Nan Qiuqiu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Huo Yuhao mencubitnya, menghentikannya untuk mengeluh tentang tempat itu. Huo Yuhao melihat sekelilingnya sebelum berjalan ke meja. Meja itu kosong, kecuali seorang wanita paruh baya yang duduk di seberang. Halo, bolehkah saya bertanya berapa harga untuk menyewa perahu? Setelah tinggal di Kekaisaran Sun Moon selama 2 tahun, ia mampu meniru aksen lokal hampir dengan sempurna. Selain itu, ia sengaja menurunkan suaranya, membuatnya sulit untuk mendengarnya dengan jelas di tempat yang ramai ini. Menyewa perahu. Bocah kecil, mengapa Anda ingin menyewa perahu? Apakah kamu tidak tahu lautan tidak aman? Wanita paruh baya itu memandang Huo Yuhao dan melambai pergi dengan tidak sabar. Nan Qiuqiu, yang berada di sebelah Huo Yuhao, hampir tertawa. Bocah laki-laki, moniker yang baik. Huo Yuhao berkata dengan tenang, "Kakak, itu tidak benar untuk mengatakan itu. Ketika saya masih muda, ini tidak berarti saya tidak dapat melakukan bisnis. Saya ingin menyewa kapal barang yang dapat mengangkut sekitar 5.000 kilo barang." Petik 2. Kamu ingin mengirim sesuatu. Di mana? Wanita paruh baya itu akhirnya bersemangat. Huo Yuhao berkata, "Ke Pelabuhan Pegasus di timur." Berapa biayanya? Pelabuhan Pegasus terletak di dekat pesisir timur Kekaisaran Sun Moon. Itu dekat pangkalan Angkatan Laut Star Luo Empire, yang menghadapi armada Sun Moon Empire. Itu adalah pelabuhan paling timur Kekaisaran Sun Moon dan hanya sedikit lebih kecil dari Sun Moon Harbor. Wanita paruh baya itu berkata, sebuah kapal barang yang bisa membawa 5.000 kilo barang ke Pelabuhan Pegasus. Harganya setidaknya 1.200 koin jiwa emas. Anak kecil, itu tidak murah. Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Uang bukan masalah, tapi saya ingin tahu apakah itu aman. Juga, kapal kargo macam apa yang bisa Anda berikan?" Petik 2.